Pak Khairul, kita kan bertanya-tanya kenapa pertemuan atau rekonsiliasi antara PD Perjuangan dan Demokrat sebagai representasi Megawati dan SBY harus terjadi saat ini ketika kita sedang menuju ke pemilu presiden 2024 akhirnya tidak terelakkan. Ini akan dihubung-hubungkan dengan pemilu presiden dan menghubung-hubungkan potensi AHY sebagai bacawa pres. Ini kan tidak bisa terlepas dari itu, apalagi di tengah koalisi perubahan yang saat ini sedang menghangat juga karena didesak-desak terus untuk mengumumkan bacawa pres Anies Baswedan. Apakah ini ada upaya untuk paling tidak untuk menggoyang koalisi perubahan dengan pertemuan ini? Mungkin barangkali di fase awal tidak ada satu tujuan untuk mendegradasi, mendelegitimasi atau menggoyang koalisi lain. Tetapi diakui atau tidak, pergerakan politik ini, manuver ini memiliki potensi impact terhadap soliditas koalisi yang lain. Tetapi bagaimanapun juga Mbak Cindy, bahwa kemudian di dalam konteks ini diakui atau tidak, memang pergerakan dari PDIP sendiri mencoba untuk memahami kalau misal kemudian per hari ini belum ada konfigurasi kekuatan elektoral yang dominan di antara para capres-capres yang ada, maka kalau misal 3 capres-cawapres yang maju di Pilpres 2024 mendatang, maka besar kemungkinan akan terjadi 2 putaran. Kalau misal kemudian dalam konteks ini dihitung Anies Baswedan akan kalah misalnya di putaran pertama, maka yang menjadi pertanyaan adalah partai-partai pendukung Anies Baswedan akan berlabuh kemana? Kalau misal kemudian PDIP tidak membangun basis komunikasi dengan spektrum politik yang luas, maka besar kemungkinan 3 partai, terutama Demokrat, Nasdem, dan juga PKS, berpotensi memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto yang diasumsikan memiliki restu politik dari Presiden Jokowi. Nah, oleh karena itu, inilah yang kemudian diakui atau tidak membuka ruang bagi terjadinya negosiasi, kompromi, sekaligus memiliki konteks etik yang baik, yaitu politik rekonsiliasi, di mana PDIP akhirnya membuka ruang komunikasi dengan Demokrat. Dan tentu ini langkah yang baik. PDIP kemudian akhirnya melakukan langkah cepat, bukan hanya menunggu bola, tetapi menjemput bola. Itulah kenapa kemudian Pak Hasto berkunjung ke PKB, membangun koalisi, membangun komunikasi maksud saya. Kemudian di saat yang sama membangun komunikasi juga dengan Demokrat. Artinya apa? Ini adalah langkah strategis untuk mengamankan konteks pertarungan pada momentum terutama ketika masuk di putaran kedua Pilpres 2024. Jadi ini bukan soal capres atau bacawa pres, tapi jaga-jaga untuk menciptakan jaring pengaman kalau nanti putaran kedua pada Pilpres 2024 ini, supaya suara itu larinya ke PD Perjuangan, begitu? Mbak Cindy, ada satu pertimbangan lagi Mbak Cindy. Diakui atau tidak, per hari ini partai elit Senayan yang sudah memberikan dukungan kepada PDIP baru satu, yaitu P3. Jadi catatan adalah P3 adalah partai yang secara elektabilitas pada margin yang sangat tipis di atas parliamentary threshold 4%. Nah, ketika kemudian masuk di putaran pertama yang dilakukan secara serentak juga dengan pemilu legislatif, jika P3 mampu mempertahankan kekuatan elektoralnya, syukur alhamdulillah masih bertahan di Senayan. Artinya PDIP masih memiliki partner di dalam konteks politik praktisnya. Tetapi kalau misal kemudian ada situasi yang tidak sesuai ekspektasi, P3 kemudian terdegradasi, tidak mampu melampaui angka 4%, maka kemudian jangan sampai PDIP menjadi the lonely wolf. Nah, inilah yang kemudian harus dihitung secara cermat dan PDIP sudah melakukan langkah-langkah yang sangat cepat.